Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 496. Mengapa kamu membual? Liu Xin menatap Lin Yan dengan mata besar dan cemberut, tapi aku akan memberimu ramuan ini. Ayahku bersikeras memberikannya kepadamu meskipun ada keberatan dari para tetua keluarga. Lin Yan juga menunjukkan senyuman dan berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyelesaikan kesulitan keluarga Liu Anda. Saya tahu Anda seharusnya tidak sekuat itu, apalagi meridian dan tulang Anda. Semuanya punya pulih, dan saya tidak merasakan fluktuasi energi spiritual di tubuh Anda, tetapi bahkan jika saya sedang terburu-buru dan mencari perawatan medis, saya hanya berharap Anda dapat mengalahkan Yuan Han, tetapi saya tidak ingin menikah kamu, kata Liu Xin. Setelah berbicara, dia menyerahkan ramuan itu kepada Lin Yan. Lalu dia juga meninggalkan ruangan. Setelah dia pergi, Lin Yan menelan pil itu. Kekuatan obatnya segera dilepaskan. Hal ini juga membuat Lin Yan sedikit terkejut. Kekuatan ramuan ini sangat murni, alkemis yang menyempurnakan ramuan ini pasti memiliki tingkat alkimia yang sangat bagus. Liu Zongming benar-benar memberikan dirinya pil suci Xiu Yuan yang berkualitas. Berdengung. Saat berikutnya, kekuatan obat terus meresap ke dalam tubuh Lin Yan. Ramuan suci Lin Yan meledak dengan sinar cahaya lagi. Panggilan. Setelah beberapa saat, Lin Yan menghembuskan nafas kekeruhan. Kini, semua luka di tubuh Lin Yan telah pulih sepenuhnya. Itu juga karena potensi ramuan ini cukup murni sehingga semuanya berjalan lancar. Kemudian Lin Yan melihat ke langit dan melihat hanya tersisa setengah jam sebelum keluarga Yuan datang ke sini. Untuk sementara, Lin Yan hanya bisa memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa di tubuhnya benar-benar habis, dan butuh beberapa waktu untuk pulih. Namun, Lin Yan juga mengeluarkan beberapa pil dari Wuji Xuanyu dan langsung menelannya. Waktu juga berlalu dengan lambat di bawah latihan Lin Yan. Di keluarga Liu, suasananya semakin tegang. Bahkan seluruh kota batu pun seperti ini. Kegentingan. Pintu keluarga Liu berdering, dan hati semua orang tiba-tiba menegang, lalu semua orang mengalihkan pandangan. Saat ini, beberapa orang sedang berdiri di luar rumah Liu. Mereka sangat bangga, apalagi pemuda yang ada di sana malah semakin nakal. Sayangnya penampilannya sangat berbeda dari temperamen ini. Pria ini jelek, sangat jelek. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik hitam, dan fitur wajahnya juga sedikit berubah. Meski berpenampilan seperti ini, bakatnya luar biasa. Dan dia juga Yuan Han dari keluarga Yuan. Berdiri di sampingnya adalah semua tetua keluarga Yuan. Aura mereka tertahan, tapi masih jelas bahwa mereka adalah pria kuat yang tidak lemah. Tuan Liu, keluarga Yuan saya ada di sini. Yuan Zhan, seorang tetua dari keluarga Yuan, berkata sambil menatap Liu Zongming dan yang lainnya. Liu Zongming menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah perkataan keluarga Yuan masih diperhitungkan? Tentu saja, dia menatap Liu Zongming dan mengamati empat arah. Keluarga Yuan saya telah membuat janji yang sulit untuk ditepati. Selama keluarga Liu Anda dapat menemukan generasi muda untuk mengalahkan saya, keluarga Yuan saya tidak akan pernah menyebutkan pertunangan ini di masa depan. Tetapi, jika kamu kalah, Liu Xin akan menjadi istriku. Yuan Han menatap Liu Xin yang berdiri di samping Liu Zongming. Matanya penuh dengan keserakahan. Hal ini pun membuat banyak orang menghela nafas. Yuan Han, aku tidak akan pernah membiarkan adikku menikah denganmu. Saat ini, terdengar teriakan. Semua orang menatap dan tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Liu Cheng. Petik 2. Ia datang. Petik 2. Dikatakan bahwa dia adalah murid yang luar biasa dari Sekte Leishan. Petik 2. Bahkan jika dia datang, itu tidak akan membantu. Meskipun Sekte Leishan tidak lemah di bidang ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan Sekte Xuanjing?
Dengan bakat Yuan Han, dia bisa bergabung dengan Sekte Xuanjing. Petik 2. Ada banyak penonton di sini. Mereka semua adalah kepala keluarga dan kepala sekte dari kekuatan utama di kota batu ini. Tidak ada yang punya banyak harapan untuk Liu Cheng. Liu Cheng, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani kembali. Namun mungkin kalian belum mengetahuinya, pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Yuan Han menatap Liu Cheng dan berkata, Kamu tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Liu Zongming sangat marah. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Yuan Han mencibir. Keluarga Yuanku mengizinkanmu mencari orang jenius di mana-mana. Sekarang, bagaimana dengan pertarungan hidup dan mati? Jika Anda tahu Anda bukan lawan, Anda boleh pergi. Mengapa repot-repot memamerkan rasa malu Anda di sini? Yuan Zhan juga berbicara, dengan nada arogan yang bisa dikatakan cukup mendominasi. Setelah mendengar ini, Liu Zongming melihat ke arah para pemimpin sekte dan kepala keluarga dari kekuatan utama. Sebenarnya, Tuan keluarga Liu, apa yang Yuan Zhan dikatakan benar. Petik 2. Saya juga setuju dengan pertarungan hidup dan mati. Petik 2. Untuk sementara waktu, banyak orang berkata. Hal ini membuat praktisi keluarga Liu terlihat semakin gelap. Aduh, pada saat ini, Liu Zongming menghela nafas sedikit. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Lin Yan. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Dia tersenyum pahit dan berkata, keluarga Liuku, akui saja kekalahan. Petik 2. Wow, hal ini membuat banyak orang mengangkat alis. Yuan Han sedikit kecewa dengan hasil ini. Semua orang di keluarga Liu menghela nafas lega. Liu Cheng tidak lemah dalam bakat dan pasti akan menjadi pemain yang kuat di masa depan. Mereka semua bisa melihatnya. Ternyata keluarga Yuan melakukan ini hanya untuk menyingkirkan Liu Cheng. Untungnya, Liu Zongming berhasil menembus lawannya dan tidak membiarkan Liu Cheng mengambil tindakan. Mengapa saya, Liu Cheng, harus takut? Saat ini, Liu Cheng tidak yakin dan segera berdiri. Liu Cheng, kembali. Liu Zongming berteriak. Tapi saat ini, Yuan Han maju, dan dalam sekejap, mereka berdua bertarung dengan sengit. Liu Zongming dan keluarga Liu ingin menghentikan mereka. Tapi Yuan Zhan dan yang lainnya tiba-tiba melangkah maju, lalu dia berkata, Tuan Liu, ini dilakukan oleh Liu Cheng sendiri, mungkinkah Anda ingin menghentikannya? Saya tidak tahu bahwa keluarga Liu benar-benar melakukan ini. Kamu, Yuan Zhan. Liu Zongming sangat marah. Boom! Tapi saat ini, Yuan Zhan dan yang lainnya meledak dengan kekuatan, dan aura alam Raja Suci menyebar, segera mengejutkan semua orang. Bahkan jika Liu Zongming dan yang lainnya marah, menghadapi seperti itu alam bisa hanya terdiam. Liu Zongming mendengus dingin, lalu melihat ke lapangan. Pertarungan antara Yuan Han dan Liu Cheng terjadi seketika. Sayangnya, Yuan Han terlalu kuat, dan gerakannya sangat kejam, menyerang titik-titik vital Liu Cheng di mana-mana. Tapi Liu Cheng itu juga mengejutkan Liu Zongming dan lainnya. Sekarang kekuatannya benar-benar meningkat, mencapai level suci setengah langkah. Sayangnya, kekuatan ini masih terlalu berbeda dari Yuan Han. Mereka belum bertarung terlalu lama, dan Liu Cheng. Dia benar-benar tertekan. Terlebih lagi melihat pemandangan ini, Liu Xin merasa sangat khawatir. Yuan Han dengan sengaja menggoda Li Cheng dan mencegah Li Cheng dikalahkan sepenuhnya. Suara ini juga membuat Lin Yan tercengang, dan dia segera keluar dari kondisi kultivasi. Kemudian Lin Yan melihat ke langit dan melihat bahwa hari sudah sangat larut. Saya tidak menyangka begitu saya berlatih, saya lupa waktu. Lin Yan menghela nafas. Namun ada juga senyuman di bibirnya. Sekarang setelah dia berlatih begitu lama, kekuatannya telah pulih hingga 80%. Jauh lebih baik dari perkiraan sebelumnya.
Memang benar kekuatan pil suci perbaikan Yuan ini tidak lemah. Selain itu, Lin Yan sekarang memiliki 11 kondisi fisik, dan kecepatan pemulihannya lebih cepat. Memanggil. Pada saat ini, Lin Yan juga membuka pintu dan langsung melihat Liu Xin yang marah. Kalau begitu Yuan Han belum pergi, kata Lin Yan. Apakah kamu menunggu dia pergi sebelum keluar? Apakah kamu hanya takut padanya dan bukan lawannya? Liu Xin menatap Lin Yan dan berkata, apakah aku takut padanya? Lin Yan menggelengkan kepalanya, aku baru saja bertanya padanya apakah dia sudah pergi. Jika dia belum pergi, bawa aku ke sana sekarang. Aku seharusnya bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Kamu masih membual, jelas kamu tidak punya nyali untuk mengatakan kata-kata seperti itu sekarang, kata Liu Xin. Saat ini, dia merasakannya dengan hati-hati, tetapi dia tidak merasakan nafas dari tubuh Lin Yan, jadi dia benar-benar kecewa. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh juga terdengar. Tidak, adikku mungkin terluka. Liu Xin melihat ke satu arah, khawatir. Memanggil. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak dan bergerak maju dengan cepat. Kecepatan itu sangat mencengangkan, bahkan Liu Xin pun terkejut. Dia adalah seorang praktisi di alam Xuanling yang telah memadatkan Xuandan, tetapi dia tidak melihat sosok Lin Yan yang bergerak dengan jelas. Bukankah ini terlalu cepat? Memanggil, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan hanya mengikuti. Di alun-alun keluarga Liu, Liu Cheng sudah terluka, dengan darah di sudut mulutnya. Liu Cheng, kembali. Liu Zongming berteriak lagi. Sayangnya, Yu Wenzhan dan yang lainnya langsung memblokirnya. Ini juga membuat semua orang melihat bahwa keluarga Yuan pasti akan membunuh Liu Cheng. Liu Zongming mendengus dingin, kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak, dan aura Raja Suci tiba-tiba muncul, menghadap Yu Wenzhan. Ketika anggota keluarga Liu yang lain melihat ini, mereka juga meledak dengan kekuatan spiritual. Tuan Liu, saya pikir Anda harus tenang. Bagaimanapun, keluarga Liu telah diwariskan selama ribuan tahun. Jika hari ini hancur di tangan Anda, lalu bagaimana Anda bisa memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur keluarga Liu Anda? Teriak Yu Wenzhan. Kata-kata itu penuh ancaman. Ya, Tuan Liu, mohon tenang. Apa gunanya kita ikut campur dalam pertempuran generasi muda mereka? Pada saat ini, kepala keluarga dan sekte lain di Xicheng juga berkata. Terlebih lagi, setelah kata-kata itu jatuh, sosok mereka bergerak dan berdiri di samping Yu Wenzhan. Hal ini pun membuat Yu Wenzhan tertawa dingin. Melihat ini, Liu Zongming sangat marah, tapi dia hanya bisa menahannya. Hal ini membuatnya sangat frustrasi. Dentang. Tiba-tiba, seruan pedang tiba-tiba terdengar, dan semua orang memalingkan muka, hanya untuk melihat Yu Wenzhan akhirnya melakukan gerakan membunuhnya, dengan niat membunuh yang kuat mengalir di antara matanya. Kekuatan spiritualnya terkondensasi menjadi pedang panjang dan tiba-tiba menusuk ke arah Liu Cheng. Lokasi itu adalah jantungnya. Jika ditusuk, Liu Cheng pasti akan mati. Tapi sekarang, wajah Liu Cheng pucat dan kekuatan spiritualnya kosong, dan dia jelas tidak bisa berhenti-berhenti. Apakah Tuhan benar-benar membiarkan keluarga Liu saya menjadi seperti ini? Liu Cheng, kamu tidak cukup kuat, jadi kamu hanya bisa mati hari ini. Kata Yu Wenzhan sambil pedang panjang itu menusuknya. Kakak, aku sudah mencoba yang terbaik. Melihat pedang panjang itu, Liu Cheng berkata diam-diam, aku berharap setelah kematianku, aku bisa membuat sekte Leishan marah dan menghancurkan keluarga Yuan. Petik 2. Terlebih lagi, keluarga Yuan memperlakukan keluarga Liu seperti ini, dan cepat atau lambat keluarga Liu akan hancur. Daripada melakukan ini, lebih baik mati saja dan membuat sekte Leishan marah. Bagaimanapun, Yu Wenzhan membunuh murid sekte Leishan. Menurut karakter sekte Leishan,
bagaimana mungkin dia tidak mengambil tindakan terhadap keluarga Yuan? Ini adalah rencana Liu Cheng. Namun, saat dia mengira dia akan mati, ledakan kekuatan spiritual menyerang dari belakangnya, menahan pedang panjang itu. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak orang. Apa yang terjadi? Semua orang menatap dengan kaget. Siapa itu? Yuan Han juga berteriak. Siapa kamu, Yuan Han? Kupikir kamu adalah seorang talenta muda, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang jelek. Jika kamu ada seperti kamu tidak akan muncul bahkan jika malam tiba. Lagi pula, ini terlalu menakutkan. Lin Yan berjalan perlahan dan berkata, "Wow." Setelah kata-kata itu keluar, untuk sesaat, tempat itu menjadi sangat sunyi. Tapi Yuan Han sangat marah, dan bahkan napasnya menjadi lebih berat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera melihat Lin Yan. Bukan hanya dia, semua orang juga menatap Lin Yan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang baru saja berbicara adalah pemuda ini. Penampilan Yuan Han bisa dianggap sebagai skala terbalik. Entah berapa banyak orang yang menertawakan penampilannya, tapi mereka semua berubah menjadi mayat. Bahkan ada keluarga yang diam-diam mengatakan bahwa Yuan Han jelek. Akibatnya, klan tersebut dimusnahkan oleh Yuan Han. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun di seluruh kota batu yang berani menyebutkan masalah ini. Hari ini, seseorang mengatakannya lagi. Pada saat ini, Liu Xin tiba, tapi dia tidak menyangka Lin Yan akan berbicara seperti ini. Siapa kamu? Yuan Han memaksakan dirinya untuk menekan amarah batinnya dan menatap Lin Yan. Saya seseorang yang diundang oleh keluarga Liu, dan saya di sini untuk bertarung dengan Anda. Hahaha, itu sangat baik. Kamu harus tahu bahwa hari ini adalah pertarungan hidup dan mati, teriak Yuan Han, dengan niat membunuh dalam suaranya, dan dia dengan sengaja menampilkan aura seorang suci. Ini membuat semua orang melihat ke arah Lin Yan. Mereka awalnya mengira Lin Yan akan ketakutan ketika mendengar ini, tapi matanya sebenarnya sangat tenang. Seolah-olah aura suci pihak lain tidak mengganggunya sama sekali. Bahkan orang-orang dari keluarga Liu pun terkejut. Dan mata Liu Zongming berbinar. Apakah pemuda ini benar-benar sembuh? Bukankah ini terlalu mengejutkan? Oh, ini pertarungan hidup dan mati. Dalam hal ini, untuk mencegahmu menderita, kamu bisa bunuh diri. Apa-apaan? Saat ini, semua orang tercengang. Dapat dikatakan semua orang bingung. Bahkan banyak orang yang curiga pendengarannya salah. Pemuda ini sebenarnya meminta Yuan Han bunuh diri. Beraninya kamu mempermalukanku. Yuan Han Wanru meraung. Aku sudah memberimu banyak wajah. Hari ini kamu bunuh diri, dan kemudian meminta kepala keluarga lama keluargamu untuk datang dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meminta maaf. Mungkin, aku bisa memaafkan keluarga Yuanmu, jika tidak. Lin Yan He berbicara dengan santai, tetapi dengan udara dingin. Gudong. Mendengarkan kata-kata tersebut, banyak orang menelan ludahnya. Bukankah orang ini bodoh? Kepala sekte dan kepala keluarga dari kekuatan utama yang hadir menatap Lin Yan dengan ekspresi yang sangat aneh. Bahkan wajah Liu Xin pun penuh rasa malu. Keluarga Liu, alun-alun ini benar-benar sunyi. Pada saat ini, Anda seolah-olah mendengar suara tetesan jarum. Kamu memintaku untuk bunuh diri, dan juga meminta Tuan Lamaku menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meminta maaf padamu. Yuan Han mengertakkan gigi dan mengucapkan setiap kata. Apakah kamu bodoh? Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan dan kamu ingin aku mengulanginya padamu. Lin Yan juga berteriak. Brengsek. Banyak orang terkejut. Beberapa orang di keluarga Liu menutupi wajah mereka dengan tangan. Mata musim gugur Liu Xin tiba-tiba melebar, dia menyesalinya sekarang. Pada saat ini, Yuan Han berteriak dengan dingin, dan kemudian tiba-tiba mengambil tindakan.
Kekuatan spiritualnya sangat arogan. Ketika sosoknya bergerak, dia datang bersiul dengan suara angin. Di atas tanah, lantai batu biru memiliki sisa jejak kaki di atasnya. Ini cukup membuktikan bahwa Yuan Han sangat marah. Bahkan Yuan Zhan dan yang lainnya tampak seperti pembunuh. Pemuda seperti itu pantas dibunuh. Saya benar-benar tidak tahu di mana Liu Zongming menemukan pria sembrono itu. Petik 2. Saya khawatir orang ini belum bangun dan tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang bingung saat ini. Dan ketika kekuatan Yuan Han diayunkan di depan Lin Yan, Yuan Zhan dan yang lainnya juga mencibir. Bang! Namun, saat ini, Lin Yan mengambil tindakan. Sangat santai. Tekuk sedikit satu ibu jari. Apa maksudnya? Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan serangan Yuan Han hanya dengan satu jempol? Apakah semua anak muda saat ini begitu sombong dan membual? Terlebih lagi, kamu harus membayar harganya dengan nyawamu. Petik 2. Semua orang berbicara lagi. Dentang. Saat kata-kata mereka selesai, jari Lin Yan muncul. Pada saat ini, kekuatan besar keluar dari ibu jarinya. Bang! Lalu semua orang mendengar sebuah suara. Ketika orang-orang yang hadir memalingkan muka, mereka langsung terkejut. Kekuatan Yuan Han sebenarnya hancur sedikit demi sedikit. Apalagi tubuhnya tiba-tiba bergetar. Semua orang melihat ada lubang berdarah di kepalanya. Lin Yan baru saja menjentikkan jarinya, dan ternyata luar biasa. Ledakan. Namun, semuanya belum berakhir. Kekuatan Lin Yan melewati kepala Yuan Han dan langsung membombardir tembok rumah Liu. Ada juga tanda di dinding. Namun di bawah kekuatan ini, rune-rune itu hancur, dan tembok itu runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Celepuk. Kemudian Yuan Han langsung jatuh, dan darah mengalir ke seluruh tanah. Nafasnya hilang dan dia berubah menjadi mayat. Mengejutkan. Ini merupakan suatu kejutan yang mendalam. Dan dampak seperti ini sulit dipercaya oleh banyak orang. Hancurkan orang suci itu dengan menjentikkan jarimu. Ini seperti sebuah legenda. Terlebih lagi, anak laki-laki di depannya terlihat lebih muda dari Yuan Han. Kekuatan macam apa ini? Kamu membunuh Yuan Han. Yuan Zhan menjadi marah dan menatap Lin Yan. Awalnya aku memintanya untuk bunuh diri, dan mungkin aku bisa menyimpan sebagian dari seluruh tubuhnya. Itu juga merupakan cara bagiku untuk memberinya martabat di dunia, tapi sayang sekali dia tidak menginginkannya. Lin Yan memandang Yuan dan memuji. Kamu, wajah Yuan Zhan menjadi pucat dan dia sangat terkejut. Namun menghadapi Lin Yan, sebagai Raja Suci, dia sebenarnya sedikit takut. Cara seperti hantu itu masih sulit dipercaya hingga saat ini. Kembalilah dan beritahu kepala keluargamu yang lama bahwa jika dia adalah orang yang berakal sehat, dia akan datang ke sini untuk menghancurkan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, waktuku terbatas, hanya 1 malam. Matahari akan terbit besok. Jika dia belum datang, maka kamu keluarga Yuan tidak perlu ada lagi. Lin Yan menatap Yuan dan berteriak. Teriakan ini sepertinya datang dari Zhou Yu. Itu membuat Yuan Zhan dan yang lainnya gemetar. Kembali ke keluarga. Pada saat ini, Yuan Zhan berbicara, dan kemudian membawa tubuh Yuan Han pergi. Ketika mereka pergi, semua orang akhirnya sadar kembali. Menatap Lin Yan, dia bahkan lebih terkejut. Apakah kamu pemimpin pasukan si Cheng ini? Kemudian, Lin Yan perlahan berjalan mendekat dan melihat orang-orang yang berdiri di samping Yuan Zhan sebelumnya. Ya, orang-orang ini menatap Lin Yan, tubuh mereka tunduk. Meskipun mereka tidak lemah, mereka berada pada level suci. Terlalu mudah bagi Lin Yan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani menatap Lin Yan, mata mereka penuh ketakutan. Sebagai manusia, jika kamu tidak cukup kuat, yang terbaik adalah bersikap lebih tenang. Pertama, Tuan,
Kami mengerti. Setelah kembali, kami tidak akan pernah berpartisipasi dalam konflik antara keluarga Liu dan keluarga Yuan. Sepertinya kamu kurang paham, kata Lin Yan lagi, senyuman di bibirnya semakin tebal. Tuan, kami hanya akan mematuhi perintah keluarga Liu mulai sekarang. Orang-orang ini mengertakkan gigi dan berkata, "Yah, itu bukan sikap yang buruk." Panggilan. Mendengar ini, orang-orang ini merasa lega. Setelah semua orang ini pergi, hanya para penggarap keluarga Liu yang tersisa di halaman. Pertama, Tuan, hari ini, terima kasih banyak. Pada saat ini, Liu Zongming memandang Lin Yan, dengan ekspresi hormat di wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi semua pembudidaya keluarga Liu menatap Lin Yan, dengan rasa kagum yang mereka inginkan. Adapun Liu Xin, matanya yang seperti musim gugur penuh dengan keajaiban. Pemuda di depanku, sungguh sangat kuat. Dia bisa membunuh orang suci itu dengan menjentikkan jarinya. Dia tidak membual sama sekali. Ambil pil ini. Saat itu, Lin Yan menghadap Liu Zongming dan yang lainnya mengangguk, lalu menatap Li Chengdao. Cahaya bersinar, dan pil itu jatuh ke tangan Li Cheng. Pil Huaseng. Keluarga Liu, ramuan apapun yang meningkatkan alam seperti harta langka. Terlebih lagi, ramuan ini sangat murni sehingga bahkan jika Anda memegangnya di tangan, Anda dapat merasakan ramuan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan spiritual yang agung dan menakjubkan. Ini. Petik 2. Liu Zongming dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Kamu menyelamatkan hidupku dan memberiku pil suci Xiu Yuan. Ini bisa dianggap sebagai hadiah yang sedikit. Lin Yan. Hadiah yang sedikit. Semua orang di Liu keluarga sangat terkejut. Ini adalah ramuan yang memungkinkan praktisi setengah langkah Sein Realm untuk langsung menerobos ke Sein Realm. Tapi Lin Yan menggunakan kata, sedikit, untuk menggambarkannya. Saya sangat luar biasa. Kalau begitu saya akan berterima kasih, Pak, tetapi saya belum tahu namanya. Lin Yan tampak sedikit bingung, tetapi dia masih berkata, Lin Yan. Petik 2 tanda seru petik 2. Liu Cheng juga berkata pada saat ini. Mereka jelas tidak tahu tentang nama ini. Lin Yan juga mengharapkan ini. Sekte Xuanjing merebus tulang dan darah sucinya, dan menggunakan keterampilan terlarang sekte tersebut untuk menukar darah dan tulang dengan Xuanli. Bagaimana bisa sesuatu seperti ini keluar? Bagaimana kamu bisa terluka jika kamu begitu kuat? Liu Zongming sangat bingung dengan ini. Mungkinkah Lin Yan benar-benar bertemu dengan orang suci yang kuat, atau manusia setengah dewa, atau bahkan manusia sejati? Saya menghadapi badai kekosongan, dan lorong kosong itu rusak. Saya baru saja terluka oleh kekuatan kekosongan itu. Para pembudidaya yang hadir semua tahu apa yang diwakili oleh kekuatan kehampaan. Bahkan hanya satu ledakan saja sudah cukup untuk menghancurkan orang suci yang kuat. Seberapa kuat pemuda ini? Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Yan dengan ekspresi sangat terkejut menatap Lin Yan dan berpikir bahwa Lin Yan adalah seorang kultivator alam Raja Suci. Bagaimanapun, aura yang dilepaskan dari Lin Yan adalah... Hal yang sama juga terjadi. Tapi sekarang, mungkinkah Lin Yan telah bersembunyi kecanggungannya? Bisakah dia benar-benar bersaing dengan kepala lama keluarga Yuan? Tuan Lin, kepala lama keluarga Yuan bernama Yuan Lindu. Luar biasa, dan dia memiliki senjata dewa di tangannya, dan dia mengendalikan bela diri dewa seni. Liu Zongming menarik napas dalam-dalam dan memandang Lin Yan. Apakah Anda mengatakan ini untuk mengingatkan saya bahwa Yuan Lindu tidak mudah untuk dihadapi? Yan tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya, Lin Yan, bukan hanya orang yang banyak bicara. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yan lagi, hati semua orang masih gemetar. Jika kata-kata ini diucapkan oleh pria dengan aura keabadian, mereka akan mempercayainya.
16 atau 17 tahun. Jenius macam apa yang bisa menyaingi guru suci pada usia ini? Bahkan murid sekte Xuanjing yang paling menonjol pun tidak memiliki bakat seperti itu. Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Liu juga mengerutkan kening. Dia memandang Lin Yan dan berkata, Yu Wenhan itu ditemukan oleh seorang tetua dari sekte Xuanjing, dan tetua itu berkata dia akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Masalahnya adalah, ketika dia kembali, dia akan membawa Yu Wenhan ke gerbang Xuanjing. Oh, Lin Yan berkonsentrasi. Inilah yang paling dikhawatirkan semua orang. Itu semua keluarga Yuan. Tetapi sekte Xuanjing sangat sulit untuk diprovokasi. Justru karena mengetahui hal ini Liu Zongming ingin mencari sekte Xuanjing. Para murid muda bertarung dengan Yu Wenhan. Lagi pula, siapa di antara anak muda lainnya yang berani memprovokasi Yu Wenhan? Tapi Lin Yan benar-benar membunuhnya secara langsung. Menurut karakter sekte Xuanjing, dia pasti akan datang ke Lin Yan Penatua tetaplah Penatua Pangle. Liu Zongming juga berkata, dia takut dia tidak tahu siapa Pangle dan ingin menjelaskannya. Tapi Lin Yan tersenyum dan berkata, ternyata itu dia. Apakah Anda kenal Tuan Lin? Liu Zongming dan anggota keluarga Liu bertanya. Kami tidak hanya mengenal satu sama lain, kami juga sangat akrab. Kata Lin Yan. Lagi pula, dia membunuh Pangle dengan tangannya sendiri. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Sedang keluar untuk urusan bisnis. Sayang sekali dia akan tinggal di kerajaan Wonton selamanya dan tidak pernah kembali. Mungkinkah bahwa Tuan Lin juga orang yang misterius? Melihat ekspresi Lin Yan yang tiba-tiba dan aneh, Liu Zongming juga bertanya. Sekte kecil seperti sekte Xuanjing tidak layak menerima saya sebagai murid. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bahkan tidak layak membawa sepatu. Tapi Lin Yan tidak mengatakan ini. Karena saat ini, ekspresi Liu Zongming dan yang lainnya telah berubah. Kamu tidak perlu khawatir tentang sekte Xuanjing. Saya jamin mereka tidak akan pernah membalas dendam pada Anda. Lin Yan melihat ke arah Liu Zongming lagi. Bagaimanapun, Lin Yan akan mengambil tindakan terhadap sekte ini dalam 2 hari. Dalam 2 hari, tidak akan ada sekte Xuanjing di daerah ini. Mendengarkan kata-kata ini, Liu Zongming dan yang lainnya semuanya berkonsentrasi ini jelas agak sulit dipercaya. Bagi mereka, sekte Xuanjing sama besarnya dengan langit. Kemudian Lin Yan memandang Liu Zongming dan bertanya. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang sekte Xuanjing. Tuan Lin, tolong bicara. Liu Zongming berkata, Win Burial Mound, apakah masih buka sekarang? Kata Lin Yan. Tempat ini tidak jauh dari Bukit Pemakaman Angin. Jaraknya hanya beberapa ratus mil. Ketika tempat ini disebutkan, ekspresi semua orang menjadi kental. Tempat ini dibuka setiap 3 tahun, dan saya tidak menyembunyikannya dari Tuan Lin. Kebetulan tempat ini dibuka sekarang. Keluarga Liu kami dulu pergi ke sana, tapi kali ini kami tidak pergi karena urusan keluarga Yuan. Kemana Tuan Lin pergi? Liu Zongming berkata. Itu benar. Lin Yan mengangguk. Kalau begitu, keluarga Liu saya bisa memimpin. Bagaimanapun, medan di sana rumit. Liu Zongming berkata, bagus sekali. Ayo berangkat besok pagi, kata Lin Yan. Mendengar ini, semua orang di keluarga Liu tampak terkejut. Liu Zongming juga mengangguk dengan susah payah. Tetapi wajahnya sangat pucat. Jangan khawatir, jika Yuan Lindu tidak datang lebih awal besok pagi, saya akan membunuhnya secara pribadi. Tidak akan memakan waktu lama untuk membunuh seorang kultivator level ini. 1/4 jam sudah cukup. Lin Yandao. Kata-kata Lin Yan tampak begitu mengerikan di malam ini. Apakah pemuda ini benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Yuan Lindu? Dan bahkan datang langsung ke pintu. Semuanya membuat orang-orang ini merasa misterius. Terutama Liu Xin, bahkan lebih sulit dipercaya.
Pada malam hari, suasana di kota batu menjadi sangat halus. Terutama keluarga Yuan. Pada saat ini, semua orang kuat dari keluarga Yuan berkumpul di aula pertemuan. Di depan mereka, ada tubuh Yuan Han. Ini seperti tamparan bagi setiap praktisi keluarga Yuan. Apalagi yang dia katakan. Yuan Lindu sedang duduk di sana. Dia berkulit putih, kulitnya keriput, dan dia sangat tua. Dia juga mengatakan bahwa kamu harus menemuinya dan menghilangkan kekuatan spiritualmu sebagai permintaan maaf. Apa? Mendengar kata-kata ini, para penggarap keluarga Yuan langsung marah. Lalu semua orang melihat ke arah Yuan Lindu. Tapi saat ini, dia ternyata sangat tenang. Apakah dia masih remaja? Yuan Lindu bertanya. Ya, saya tidak akan pernah berusia lebih dari 18 tahun. Yuan Zhan sangat yakin. Apakah kamu merasakan kekuatannya? Yuan Lindu bertanya lagi. Dia menyerang seperti kelinci, terlalu cepat, dan membunuh Yuan Han dengan menjentikkan jarinya. Namun, aura dari serangannya seharusnya adalah milik Raja Suci. Apakah kamu yakin? Ekspresi Yuan Lindu memadat. Aku tidak tahu level apa dia di alam Saint King, tapi dia jelas bukan Saint yang kuat. Yuan Zhan menenangkan diri dan berkata, saya bisa menjamin ini. Bahkan kultivator lain dari keluarga Yuan pun berkata, dia masih sangat muda, dan bahkan jika dia sangat berbakat, dia tidak akan pernah mencapai level orang suci. Bagaimanapun, penghalang orang suci terlalu sulit untuk ditembus. Mendengar ini, senyuman muncul di bibir Yuan Lindu. Seorang Raja Suci berani membunuh anggota keluarga Yuanku. Yuan Lindu berkata dengan dingin. Wow, saat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Mereka benar-benar bisa merasakan dinginnya. Holy Lord sangat marah hingga terasa sedingin es. Nafas ini terlalu menakutkan. Patriark tua, kalau begitu kita. Yuan Qinghong, patriark keluarga Yuan saat ini bertanya. Tentu saja kita akan pergi ke keluarga Liu. Yuan Han dibunuh oleh keluarga Liu. Jika kita belum melakukan apapun, orang-orang di Xicheng akan meremehkan kita. Dan, jika kita mengambil tindakan terhadap Liu keluarga malam ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita, kan? Jalan Yuan Lindu. Ini adalah upaya balas dendam. Kekuatan lain tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Tapi Yuan Qinghong juga menghela nafas sedikit, kasihan sekali Yuan Han. Aku akan membunuh seluruh keluarga Liu dan menguburkannya bersamanya, dan aku juga akan membunuh gadis kecil Liu Xin dan menguburkannya bersama Yuan Han. Hal ini juga membuat kesedihan semua orang berkurang. Saat ini, bersiaplah dan keluar. Wow, untuk sementara waktu, Yuan Qinghong juga mulai mengatur segalanya. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh masuk. Dia tidak melihat ke arah anggota keluarga Yuan sama sekali, tapi melihat ke mayat di tanah. Sayang sekali Yuan Han memiliki prospek yang bagus, tetapi kakak laki-laki saya tidak seberuntung itu. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tetapi tidak ada sedikit pun kesedihan di matanya. Apa yang ada di matanya penuh dengan kebanggaan. Membuat Penatua Kehe tertawa. Meskipun pihak lain hanyalah seorang kultivator alam Raja Suci, Yuan Lindu sangat sopan padanya. Dia tidak menyalahkan pihak lain karena memasuki ruang pertemuan tanpa izin. Ini urusanmu, tapi aku juga ingin bertemu orang itu. Orang yang membunuh Yuan Han, meskipun Yuan Han meninggal, tetaplah murid yang ditunjuk oleh kakak laki-laki saya Pang Le, dan dia juga dapat dianggap sebagai keponakan senior saya. Pria itu berbicara, tetapi ada tatapan dingin di matanya. Ini lebih baik. Dengan Penatua Kehe di sini, saya mungkin tidak akan mengambil tindakan, dan pihak lain mungkin akan mati untuk meminta maaf. Yuan Lindu berkata, bagaimanapun juga, dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang lain, tapi tetua dari Sekte Xuanjing. Dia juga adik laki-laki Pang Le.
Dia datang ke sini kali ini hanya untuk membawa Yuan Han pergi. Faktanya, itu. Sayangnya, ketika dia datang, dia mendengarnya Yuan Han terbunuh. Dia menghela nafas. Pada saat yang sama, dia juga memiliki sedikit rasa dingin. Meskipun Yuan Han belum memasuki sekte Xuanjing. Bagi dunia luar, seseorang begitu berani sehingga dia berani mengambil tindakan terhadapnya. Dia adalah musuh keluarga Yuan. Dan terlebih lagi, dia adalah musuh sekte Xuanjing. Di daerah ini, dia sedang mencari kematian. Saat dia memikirkannya, orang-orang sudah berkumpul di halaman keluarga Yuan. Ada banyak orang. Ketika Yuan Lindu, Ke He dan yang lainnya keluar, semua orang kuat di keluarga Yuan telah berkumpul. Yuan Lindu berbicara, dengan niat membunuh yang muncul di matanya. Kemudian para penggarap keluarga Yuan berjalan menuju keluarga Liu. Gerakan seperti itu secara alami tidak dapat disembunyikan dari mata semua orang. Untuk sesaat, seluruh si Cheng terkejut. Tentu saja, apa yang paling mengejutkan semua orang adalah pria parubaya berjubah abu-abu di keluarga Yuan. Pakaiannya sangat menarik perhatian. Arti penting dari pakaian ini di area ini adalah bahwa dia berasal dari sekte Xuanjing. Dalam hal pangkat, dia masih seorang penatua. Yang semakin mengejutkan orang-orang si Cheng. Keluarga Liu sudah tamat. 2. Saya tidak menyangka bahwa tetua sekte Xuanjing sebenarnya ada di keluarga Yuan. Keluarga Liu benar-benar tidak beruntung. 2. Pemuda itu membunuh Yuan Han, yang merupakan tindakan yang sangat impulsif dan bodoh. Keluarga Yuan tidak lebih dari itu. Pang Le yang lebih tua dari sekte Xuanjing telah mengatakan bahwa Yuan Han adalah muridnya, bunuh dia. Yuan Han setara dengan melawan penatua Pang Le. Kata satu demi satu juga terdengar di kota batu ini. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang menuju ke keluarga Liu. Di dalam keluarga Liu, Liu Zongming masih berbicara dengan Lin Yan tentang burial Win Hill, tetapi disela oleh pelayan keluarga. Keluarga, Tuan, ada yang tidak beres. Wajah pelayan itu sepucat kertas putih. Apa yang terjadi? Liu Zongming bertanya. Yuan Lindu dan yang lainnya ada di sini. Pelayan itu berkata, "Oh, apakah itu dari sisa kekuatan spiritual?" Lin Yan berkata sambil tersenyum. Pelayan itu hampir memuntahkan seteguk darah tua. Sudah waktunya, dan pemuda ini masih begitu acuh tak acuh. Tuan, sesuatu yang serius telah terjadi. Yuan Lindu ada di sini bersama para elit keluarga Yuan. Terlebih lagi, seorang tetua dari sekte Xuanjing masih ada di antara mereka. Dilihat dari penampilannya, dia pasti penatua Ke He dari sekte Xuanjing. Pada saat ini, pelayan lain buru-buru berlari dan berkata, "Dolar paling lama asterisk sin S bab A bagian 1. Apa?" 2. Pada saat ini, ekspresi anggota keluarga Liu berubah drastis. Bahkan Liu Xin mengepalkan tangan merah mudanya erat-erat. Tidak ada keraguan bahwa ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Kemudian mereka menatap Lin Yan dengan mata yang sangat rumit. Tapi kemudian, mereka mendengar sebuah kata yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. "Sayang sekali Ke He bisa hidup 2 hari lagi. Saya pikir saya juga akan segera mati malam ini." Pemuda itu tetap tenang seperti biasanya.